Mas, jangan pukul saya. Saya tahu kedatangan saya ke sini mengganggu Mas. Tapi saya datang ke sini demi Ibu, Mas. Dulu kalian tidak pernah rela melihat saya menikah dengan Ferdi. Semua orang mencoba menghalang-halangi saya. Tapi sekarang kalian justru mau meninggalkan saya. Setelah saya melepaskan Ferdi. Ini nggak adil. Ini benar-benar nggak adil, yo. Markus diserang oleh monyet yang dia pujanya sendiri. Kita harus lakukan sesuatu, Pak Ustaz. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله. Ya Allah, kenapa kejadian menakutkan ini terjadi pada suamiku? Mira, yang sabar, yang ikhlas. Ini sudah merupakan takdir. Tidak ada satupun, apapun, yang bisa menentang takdir dari Allah. Semakin kita ikhlas, insya Allah segala sesuatunya akan dimudahkan dan dilapangkan dalam membina kehidupan yang baru. Terima kasih, Yo. Kamu telah banyak membantu saya. Sabar ya, Mbak ya. Kalau gitu sekarang kita pulang aja yuk. Aduh, Yoyo dicariin, ada di sini. Yo, itu yo, rumahnya Ibu Halimah. Didatengin orang banyak, orang-orang pada teriak-teriak. Ada apa sih? Iya bang, pokoknya rumahnya Po Halimah disantronin warga bang. Iya bang, ibu-ibu pada ngamuk. Iya bang, pokoknya serem banget bang. Iya bang, terus Po Halimah diancam lagi. Masya Allah. Halimah kan sedang hamil besar.
Ya makanya mendingan yuk kita lihat aja yuk ke sana yuk. Halimah, keluar lo! Jangan ngumpet! Lu tunjukin muka lu! Dasar perempuan bina lo! Hadapin warga lo kalau berani. Jangan cuma bikin aib aja lo. Lu jauh-jauh dari Arab. Bukannya bawa duit. Bawa malu. Dasar wanita gatel lu. Ayo kita keluarin aja. Lu udah bikin jelek kampung ini lu! Masa anak pusat bunting? Emang lu kagak kesian sama bapak lu? Bapak lu pasti nangis no di kuburan. Ayo kita paksa aja dia keluar. Halimah, keluar lu ya. Tanggung jawab lu ya. Masya Allah. Ya Allah. Bu, mereka melempar rumah kita dengan batu, Bu. Bu. Kita seret aja. Kurang ajar lu! Masya Allah. Masya Allah, Bu. Ayo, Bu. Lebih baik kita pergi sebelum. Ayo. Sekarang juga lu keluar dari kampung ini. Kalau lu kagak keluar, gua botakin lu rambut lu. Botakin aja. Botakin aja sampai pelantas. Ampun. Tolong kasihani bayi dalam perut saya. Tolong, Bu. Anak apain saya? Masa bodoh? Emang gue pikirin, tuh bayi kalau lahir jadi anak haram. Dasar perempuan sial lu, udah bikin malu kampung lu. Ayo, gua habisin lu. Ayo, kita botakin. Habisin semuanya lu. Ayo, botakin. Ya Allah ya Rabbi. Apa yang bapak-bapak ibu lakukan? Kita mau botakin. Botakin. Kita usir aja. Ya, kita usir aja. Jangan kasih ampun dia. Sabar. Ya. Apa hak bapak-bapak ibu-ibu untuk mengusir Halimah? Halimah juga punya hak untuk tinggal dan menetap di kampung ini dia sebagai warga. Itu mah dulu. Tapi sekarang dia udah bikin aib. Pergi jauh-jauh ke negara orang cuma jadi pelacur, sampai bunting lagi. Dia nih udah jadi contoh yang kagak baik buat perawan-perawan di kampung kita. Bener nggak? Iya. Tapi tindakan seperti bapak-bapak ibu-ibu juga bisa mengakibatkan hal yang tidak baik. Kalau gitu, bikin dia sampai ngaku. Tuh, siapa tuh bapaknya? Tuh bayi. Ibu sembarangan robek-robek aja. Emang ngurus dia sih kertas. Ih, kasihan Bu orang lagi hamil. Bukan ditolongin, diapain kek. Yuk. Bang Kohar. Juragan Kohar. Halimah, yang menghamili kamu Bang Kohar. Bang Kohar yang telah buat saya jadi begini, Bu. Bang Kohar. Saya mau melahirkan, tolong saya. Tolong! Ibu saya sakit, Bu. Tolong! Saya mau melahirkan, tolong saya. Tolong! Tolong ibu sakit, Bu. Woi! Sekamat sih! Sekali lagi lo teriak! Gua habisin lo! Buat sundal! Bunuh lo! Sabar. Tunggu dulu, sabar. Kamu ini nggak sabaran. Ingat pesan bos dong. Kita jangan apa-apain dia sebelum bayinya lahir. Bahaya. Rohnya bisa gentayangan. Bisa nyekek lo. Mampus lo. Apalagi kalau dia sampai beranak dalam kubur. Jadi hantu. Udah biarin aja. Kita tunggu sampai bayinya lahir. Nah, itu bayinya lahir. Baru si Ima sama bayinya kita kubur hidup-hidup. Dengan begitu, rahasia bos dan rahasia kita berdua akan terjamin dengan aman. Tos. Ayo main. Ibu! Ibu tolong saya, Bu. Saya butuh seorang untuk memelihara anak saya, Bu. Tolong saya. Harus saya
tadi Tince, Odet sama Japra lewat dekat hutan yo. Terus kedenger suara perempuan teriak-teriak kayak orang mau ngelahirin yo di hutan. Perempuan melahirkan di tengah hutan. Zaman sekarang kayaknya udah nggak ada lagi deh. Kalau nggak di bidan ya di rumah sakit aja. Betul Bang Yoyo. Tince nggak bohong. Odet dengar suaranya serem seperti melolong-lolong. Kamu yakin? Iya. Swear Bang Yoyo, suaranya seperti suara perempuan, percis kayak orang sakaratul maut Bang Yoyo. Betul kan Doi? Iya. Sakratul maut. Ayo kalau gitu kita bantu. Iya. Tinggal. Sini. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Suara apaan tuh? Suara bayi. Bayinya Halime udah lahir. Bagus. Berarti kita gak harus begadang siang malam buat nungguin dia lagi. Kalau gitu, sekarang ibu sama anaknya kita habisin aja. Mau kemana sih kamu? Tunggu dulu, jangan masuk dulu. Apalagi? Ingat pesan bos. Kita tidak boleh masuk sebelum bos datang. Payah kamu. Mendingan sekarang kamu telepon bos, baru kita masuk. Kadang-kadang otak lu jalan juga. Aduh. Yo, hutannya gelap banget yo. Nggak ada yang ngasih lampu apa yo? Yo, Tince tege. Takut gelap yo. Kita pulang aja, nggak usah nolongin orang. Kalau mau nolongin orang jangan setengah-setengah. Insya Allah Allah akan melindungi kita kok. Ini kan hutan Bang Yoyo. Kalau ada bencana bos gimana? Iya betul Bang Yoyo, kalau kita dicaplok, nanti gimana Bang Yoyo? Kita tinggal namanya doang. Tince mau pulang pokoknya. Aduh, syukur. Alhamdulillah. Gede patuh. Anak saya sudah lahir, Bu. Mana bayi saya? Saya ingin memeluknya, Bu. Saya ingin Ibu, kembalikan anak saya, Bu. Saya ingin memeluknya. Kenapa? Ada apa, Bu? Apa yang terjadi pada bayi saya? Kenapa saya tidak boleh meluk bayi saya, Bu? Mana bayi saya? Dia yang memasung kamu setelah perbuatan bejatnya. Halimah, kamu harus membalas dendam pada laki-laki itu dan semua orang yang telah berbuat jahat pada kamu. Kamu harus balas dendam. Yo, kalau tahu gini sih nggak jadi nolongin yo. Pulang aja yuk, takut. Tince, ini sebentar lagi juga udah sampai kok. Sumber teriakan itu dari bedeng sana. Tuh kan, siapa tuh? Tante Guru, Tante Ilmu, jangan ganggu. Saya yakin suaranya dari bedeng. Gak mau. Tarik dulu. Kohar, biadab kamu. Kamu yang telah memperkosa dan memasung anakku. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, Kohar. Bajingan! Biadab! Tunggu pembalasanku!
Suaranya kok jadi lain? Gak kedengeran lagi tangisannya. Kurang ajar dia. Berani-beraninya dia maki-maki bos. Brengsek! Hah? Orok! Kok ada orok? Ini mati. Rantainya putus lagi. Nggak mungkin ini. Ini nggak mungkin terjadi. Halimah tidak mungkin akan sekuat ini. Kecuali dia kemasukan setan. Oroknya di sini mati. Halimah, ngapain kamu di situ? Kamu Aku bukan Halimah. Aku Rosma. Tidak akan membiarkanmu dan tidak akan mengampunimu atas perbuatan kamu pada cucu dan anakku. Aku akan membalaskan perbuatan anakku. Astagfirullahaladzim. Siapa pelaku penganiayaan ini? Ini pasti bukan perbuatan manusia. Binatang buas. Jangan-jangan orang kesurupan kali Bang Yoyo. Yoyo, lihat yo. Itu ada bayi yo. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yo, lihat yo. Itu di belakang Yoyo ada bekas darah. Terus juga ini ada rantai. Kayaknya tempat ini dipakai bekas habis masuk orang deh yo. Ya. Seperti bekas ada yang dipasung. Astagfirullahaladzim. Tolong saya. Selamatkan anak saya. Halimah. Tolong hidupkan anak saya kembali. Hidupkan anak saya kembali. Halimah. Bayi kamu sudah meninggal. Sudah dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Yang kita harus lakukan adalah segera menguburkannya. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Hati-hati kamu megangnya. Ayo. Jangan lupa buka tali pocongnya. Anakku bangun, nak. Kenapa kamu meninggalkan ibu secepat ini, nak? Bangun, nak. Mari saudara-saudara kita berdoa bersama-sama. Semoga jenazah anak ini diterima Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa liwalidayhi salama. Kabur. Bodoh. Mana mungkin perempuan hamil seperti dia bisa kabur? Kerja apa saja kalian? Tidur, main kartu, mabuk.
urusan begini saja tidak becus. Bukannya nggak becus, Bos. Halimah kerasukan setan. Setan ibunya yang kita bunuh duluan. Omong kosong itu. Si tua penyakitan itu sudah dikubur. Dan mayatnya pasti sudah membusuk di dalam tanah. Mana mungkin perempuan tua itu menjelma jadi setan? Bos, ini masalahnya bukan omong kosong atau bohong, Bos. Ini, Bos, wajah kita, Bos. Wajah kita hancur, Bos. Ini bukan perbuatan Halimah, Bos. Aduh, ini perbuatan setan. Bos, setan yang masuk ke rohnya Halimah itu rohnya Rosma, Bos. Bos, jangan-jangan dia mau balas dendam, Bos. Itu ada yang ketuk pintu. Iya, Bos. Bos, kuburan, Bos. Kuburan, Bos. Kuburan. Halimah, mari kita pulang. Hari sudah sore. Kamu bisa menginap di rumah Bude. Kamu kan baru melahirkan. Masih butuh perawatan. Biar Bude yang merawat kamu sampai kamu sehat. Tolong tinggalkan saya sendiri, Bude. Saya masih ingin menemani anak saya, tolong. Tolong kalian semuanya pergi. Pergi. Sudahlah, Bu. Biarkan saja. Nanti kalau Halimah sudah tenang, baru kita jemput. Odon, Japra, kamu temani Ibu Halimah di sini, ya? Ayo, Bu. Sekarang Bos percaya kan kalau ada setannya Rosma? Pra, gue jadi ketiban pulung, Pra. Suruh nungguin kuburan bayinya si Halimah, mana dingin lagi. Doi, yang ketiban pulung bukan lo doang, tapi gue juga nih. Apalagi gue nih, Doi. Mau sunah rasul gue nih, ambil gacuan gue. Memangnya lu udah laku? Ya, lu nggak tahu. Gua aja si Siska gua tinggalin. Pra, si Halimah kemana, Pra? Halimah? Wah, aneh, Pra. Wah, Pra, ini udah ngomong nyala lagi, Pra. Mana nih? Kalian mencari saya. Aduh, asli. Jangan harap kalian akan bisa mengurungkan niat saya. Pergi kalian! Pergi! Kok jadi keras begitu, Pra? Ampun, Tolong, Bang. Apa lo? Talang tulung. Apa pangkat lo, ha? Berani-berani manggil nama gue, ha? Asal lo tahu Baron Alfonso diambil dari nama bangsawan. Nah lo apa lo berdua lo? Hah? Bangsa tuyul, ame genderuwo lo. Nggak level lo sama gue manggil gue lo. Ada apa sih? Si Salme, Halime bang, ada di kuburan bang. Emang dia ada di kuburan tadi pagi, hah? Nguburin anaknya. Emang kenapa? Hah? Lu tengah malam putih kayak gini ngomongin si Halime. Oh, gua tahu nih. Jangan-jangan lu berdua ikut nanam saham di perutnya dia, kayak si Kohar. Ngaku lo. Hah? Bagaimana ceritanya? Enak nggak? Enak. Boro-boro, Bang. Oh, malahan
kita berdua dijodotin pala bang. Iya Bang Baron, si Halimah ngamuk-ngamuk Bang. Katanya Bang, dia mau ngegali kuburan anaknya tuh Bang tuh. Si Halimah mainnya jedot-jedotan. Udah tenang. Sini, biar gue yang hadepin. Yang kayak gini sih. Cil, lu ikut gue. Saya boleh naik, Bang? Apaan lu? Lepelan lu nggak level sama gue. Lu mau naik Harley gue? Enak aja. Boleh sih, sesuai dengan anjuran pemerintah, BBM lagi langka. Mendingan lu dorongin Harley gue. Buruan! Masa ngedorong sih Bang? Kita kan udah diuber-uber si Halimah Bang. Banyak banget. Jangan banyak orang. Ayo, Mampus lu ngerjain. Dorong aja. ya. Anakku, akhirnya ibu temukan kamu juga, nak. Anakku, akhirnya mama temukan kamu, nak. Setelah itu, baru kita balas dendam pada si Kohar, ayahmu yang durjana. Gua turunin pangkat jadi pada centeng lo. Di mana tempatnya? Hah? Oh, di sono, Bang. Di sono, di tengah-tengah, Bang. Tapi udah nggak ikut ya, Bang ya? Gimana sih lo? Bang Baron, biar Bang Baron aja sendiri. Japra sama Odon tunggu di sini Bang Baron. Dasar lo hansip-hansip gembel. Gimana kamu kita mau aman? Kalau hansip-hansipnya aja kayak lo, biang penakut. Cemen lo. Sini biar gua hadepin. Jangan sebut Baron Alfonso. Yang kayak beginian mah gancil. Asal enti kalau kita udah berhasil, lu mesti bawa koar-koar ke seluruh kampung. Bilang si Halimah gue naklukin, bukannya si Dongo. Emang si Dongo aja yang bisa nyelesain masalah. Gue juga bisa. Saya mau badannya gede. Ngerti gak lu ngomongin? Iya, Bang. Mau ngomongin, mau gue kaplokin lu. Ampun, Bang. Bang. Ya, ngerti, Bang. Sekarang nih lu jagain nih Harley kesayangan gue. Keramat, warisan bapak moyang gue. Awas hilang, pale lu juga hilang ntar. Aja gile buset. Ini kuburan udah ada yang bongkar. Tapi siapa yang bongkar ya? Kalau curut, nggak mungkin. Kelinci, kagak bisa segede gokin. Ini pasti perbuatan setan rojim nih. Kacau nih. Ada apa sih? Ada aku ke siapa nih? Halimah. Aku bukan setan. Aku Halimah. Iya, gua tahu. Ngapain lu malam-malam di mari? Dan tuh Jebang baby, kenapa lu bawa-bawa? Torok pan udah is dead. Diam. Sekarang antarkan aku pulang. Aku robek leher kamu. Robek, cuma dikata gue surat. Cepat. Iya. Duluan deh. Cepat. Iya. Mau kemana lo pada lari? Curang lo. Cepat. Iya. Kita mau kemana sih malam-malam? Laki-laki sama perempuan nggak boleh jalan malam-malam. Pamali. Cepat. Iya. Lu aja deh yang nyetir. Gue nggak ngojek. Iya. Aduh galak banget sih nih. Iya, ini juga mau cepet. Apes deh gue. Mami, tolong. Yo. Kamu mau kemana, Yo? Saya mau ketemu Kohar. Untuk apa kamu menemui manusia biadab itu? Kasus dia sama Halimah kan sudah dilaporkan pada polisi. Biar polisi saja yang menyelidiki. Ya, tapi saya nggak bisa menunggu selama itu, Pak. Saya harus ketemu malam ini. Saya harus bikin dia mengaku. Kalau perlu malam ini juga dia masuk penjara. Iya Pak De, biarpun Yoyo bukan detektif, tapi urusan ini harus diselesaikan malam ini juga. Kalau enggak si Kohar ntar keblok up. Yo. Dengar omongan Bapak, Yo. Percuma kamu menemui Kohar. Dia itu bandit. Manusia rendah berhati binatang. Tidak semudah itu untuk membuat dia mengaku, Yo. Dia pasti tahu kalau kasus pemerkosaan pasti sulit dibuktikan tanpa ada saksi dan visum. Iya betul, Pak. Saya paham, Pak.
Tapi kita juga nggak bisa membiarkan orang zolim berkeliaran di kampung kita. Akan ada berapa korban lagi yang jatuh? Yo, kamu harus percaya pada keadilan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan kebusukannya. Biarkan kebenaran itu mencari jalannya sendiri. Allah itu maha adil. Pasti ada harga yang harus dibayar oleh Kohar. Itu hanya masalah waktu. Percayalah, nak. Tolong! Yo. Itu kan Bang Baron. Kok dia boncengin Halimah, terus gendong bayinya lagi tuh? Lo kok pada nontonin, bukan nulungin gue. Emang lo kata gue layar tancap ditontonin. Tolongin nih. Jalan! Gimana sih? Tadi katanya minta diantar pakai motor, sekarang minta jalan. Yang bener yang mana? Jalan nih motornya! Iya. Bukan itu, Bu. Saya merasakan ada sesuatu. Ada kekuatan lain yang merasuki diri Halimah. Halimah belum mayat. Tolongin. Nih. Ada yang kesambet deh. Tuyul, Cuplis, tolongin gue nih. Tuh. Aduh. Diam kalian! Tuh kan lo. Tiada seorang pun yang boleh menghina anak saya. Mau kata juga apa? Tolongin gue. Diam! Diam. Bundul. Aduh. Sekarang, kamu antarin saya pulang. Iya. Cepat! Iya. Teriak mulu lo. Kayak tawa aja mulutnya. Aduh. Allah. Halimah, keluar lu! Lu jangan bikin masalah lu di kampung ini lu! Iya, cepat keluar lo. Atau kita dobrak aja pintunya. Keluarin mayat itu. Kalau enggak jadi penyakit, tau nggak? Keluarin mayat itu. Kurang ajar lu! Ayo keluarin! Anak ibu cupit utang yang dingin. Anak sayang ibu ya? Sayang. Mau nyimpen mayat busuk lu! Aku bilang apa, Halimah? Mereka tidak bisa dibiarkan. Ibu-ibu itu nyinyir. Mereka lebih senang menghakimi daripada menolong kamu. Mereka perempuan keparat. Kamu dihina, dicaci, dimaki, dan disakiti. Sekarang waktunya kamu balas dendam. Ayo lakukan. Siapa yang kalian bilang gila? Siapa? Teganya ibu-ibu ini. Halimah itu sedang tertekan. Dia diperkosa. Ibunya baru saja meninggal dengan cara yang tidak wajar. Sekarang anaknya meninggal juga. Apa ibu-ibu tidak prihatin? Alah, Bude ini ada-ada aja. Perempuan kayak gitu nggak usah dibelain, Bude. Salahnya sendiri, Bu. Kenapa jadi orang seksi banget? Sampai diperkosa dah tuh. Rasain dah lu, Halimah. Syukur. Ya ibu, sembarangan ngomong seksi. Saya tersinggung ya bu ya. Kalau ibu punya mulut sekolahin dong bu. Kalau emang ibu nggak bisa sekolahin mulut ibu, saya yang sekolahin. Kalau misalnya sampai si Halimah marah-marah bagaimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Siapa? Ustaz siapa? Kurang ajar. Brengsek. Rasakan balasan gue. Gak bisa gini, Bang. Ya, harus kita laporin ke bos, Bang. Ayo. Astagfirullah. Rasanya saya tahu dia pergi kemana. Halimah mengamuk! Bukan cuma sekali ngamuk, Bos. Dia kesetanan. Orang-orang dicakarin. Hayat, bentar lagi dia akan menyerang aku. Sekarang, kabur! Iya, Bos. Mau
kabur kemana kamu, Kohar? Kemana kamu, Kohar? Kamu masih ingat aku, Kohar? Aku orang yang kamu perkosa. Kamu masih ingat? Mau apa kamu, Halimah? Aku ingin menuntut balas atas kebiadaban kamu. Ampun. Ampun. Tidak ada maaf buat orang seperti kamu, Kohar. Kamu bejat. Kamu bajingan. Kamu lihat hasil perbuatan kamu. Dia sudah menjadi mayat, Kohar. Dan ini semua atas kejahatanmu dan anak-anak buahmu. Kamu telah membunuh ibu kena perkosa aku, Kohar. Kamu ingat? Tolong! Aduh, jangan bunuh saya! Tolong saya! Tolong! Ampun! Ampun, Halimah! Bajingan kamu, Kohar! Pak Ustadz, dia sudah mulai kerasukan, Pak Ustadz. Lakukan sesuatu, Pak Ustadz. Mari kita bacakan ayat-ayat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu harus mati. Kamu harus menerima balasannya. Kohar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kohar meninggal dalam keadaan mengenaskan. Mungkin ini adalah ganjaran atas kezaliman yang dia lakukan di dunia. Mudah-mudahan Allah mau mengampuni segala dosa-dosanya.